Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chavia Zakita dari program studi perbankan, dan kali ini saya akan menjelaskan artikel ilmiah saya yang berjudul Penerapan Branch Banking System yang ada di Indonesia. Nah, sebelumnya Branch Banking System itu sendiri merupakan sistem perbankan yang ada di dunia. Jadi dalam perbankan itu sendiri ada unit banking system maupun branch banking system. Jadi yang akan saya jelaskan kali ini adalah branch banking system. Yang pertama ada abstrak. Abstrak ini bertujuan untuk mengetahui pengertian dari sistem perbankan itu sendiri. Jadi tanpa adanya sistem perbankan yang ada di Indonesia, maka perbankan itu tidak akan berjalan dengan mulus. Nah, kemudian pada bab pendahuluan, di sini saya menjelaskan bahwa kemajuan teknologi saat ini tuh sangat berkembang, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi ini melahirkan banyak inovasi yang baru di dunia maupun di Indonesia. Jadi salah satu teknologi yang berkembang adalah pada bidang pendidikan, bidang keuangan, bidang akses media, dan tentu saja dalam bidang perbankan ini. Berbicara mengenai sistem perbankan, dengan adanya sistem ini, maka sistem ini tuh sangat berperan penting ya di dalam perbankan di Indonesia. Maka diadakannya sistem ini adalah untuk mengolah data keuangan yang berhubungan dengan transaksi yang ada di perbankan. Kemudian saat ini masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang pengertian perbankan itu sendiri maupun fungsi perbankan. Sebagian dari mereka hanya tahu fungsi dari perbankan yang mana untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat ke masyarakat itu sendiri. Padahal fungsi perbankan tersebut dipadankan dengan sistem yang sangat memadai. Jika tidak ada sistem yang sangat memadai, maka perbankan tersebut tidak akan berjalan dengan semestinya. Oleh karena itu, saya di sini akan menjelaskan betapa pentingnya sistem perbankan yang ada di Indonesia itu, sehingga dapat membentuk suatu kinerja yang bagus bagi perbankan di Indonesia agar dapat dipercaya oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian, salah satu sistem yang dianut dalam perbankan di Indonesia itu adalah branch banking system, yang mana beroperasi melalui jaringan cabang bank yang bersangkutan. Sistem ini itu terdiri dari kantor cabang pusat, kantor cabang yang disertai dengan manajemen terpadu, terencana, serta desentralisasi kewenangan yang luas oleh pusat, serta wilayah operasionalnya itu tidak terbatas. Jadi sistem ini juga dianut dari bank-bank besar yang ada di dunia maupun yang ada di Indonesia. Di Indonesia itu seperti ada Bank BNI yang menganut branch banking system ini sendiri. Kemudian pada kajian pustaka, yang pertama ada pengertian perbankan itu sendiri ya secara luas. Ada menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan yang menyatakan bahwa perbankan adalah suatu badan usaha di mana berperan untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat itu sendiri. Kemudian menurut beberapa para ahli, contohnya menurut Profesor G.M. Ferry-Jean Stewart dalam bukunya Bank Politik menyebutkan bahwa bank adalah suatu badan usaha dalam rangka memuaskan kebutuhan kredit masyarakat baik dengan alat-alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain. Selanjutnya menurut beberapa para ahli, contohnya menurut Sinunan, menjelaskan bahwa terdapat beberapa sistem perbankan yang diterapkan di Indonesia, yang salah satunya adalah branch banking system. Di sini dijelaskan bahwa sistem ini menganut sistem perbankan yang terdiri dari kantor pusat, kantor cabang yang disertai dengan kewenangan dari kantor pusat maupun kantor cabang itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada metode penelitian. Jadi metode ini yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sendiri ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang tertera pada bab pendahuluan dari artikel ilmiah ini. Metode ini merupakan sebuah metode yang lebih menekankan aspek pemahaman secara mendalam pada suatu permasalahan yang akan diteliti.
Penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang bersifat deskripsi dan cenderung menggunakan analisis yang lebih mengutamakan proses yang bermakna. Jadi tujuan dari dilakukannya metode secara kualitatif ini adalah untuk memahami secara luas dan mendalam pada suatu permasalahan yang akan dikaji. Beberapa para ahli mengatakan bahwa kegiatan dalam analisis data yang bersifat kualitatif harus dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga selesai. Selanjutnya saya akan membahas hasil dan pembahasan yang berkaitan dengan sistem perbankan itu sendiri berdasarkan analisis data dan adanya observasi yang didapati dari beberapa media seperti Wikipedia menyatakan bahwa salah satu sistem perbankan di Indonesia merupakan penggerak utama dari perbankan itu sendiri. Setelah dilakukan beberapa observasi secara mendalam dan berasal dari media cetak seperti yang diungkapkan oleh Diven.com, dikatakan bahwa branch banking system adalah sistem yang menganut adanya kantor pusat, kantor cabang yang diatur dalam sebuah manajemen yang terpadu dan disertai adanya sebuah desentralisasi kewenangan yang sangat luas dan wilayah operasionalnya yang tidak terbatas. Kemudian branch banking system ini sendiri memungkinkan suatu lembaga keuangan untuk memperluas layanannya di luar lokasi asal dan menjadikannya sebagai wadah lebih kecil yang berfungsi sebagai ekstensi. Kemudian sistem ini juga memiliki ciri-ciri, salah satunya adalah kantor cabang berhak untuk memvariasikan produknya dan tidak harus bergantung pada kantor pusat. Berdasarkan penjelasan di atas, munculnya branch banking ini membuktikan bahwa perbankan di Indonesia ini semakin berkembang, ditinjau dari sumber daya manusia yang kuat dan juga berkembangnya teknologi. Maka dari itu, hingga saat ini bank menjadi salah satu perusahaan penting yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berdasarkan penjelasan tentang definisi perbankan maupun sistem perbankan yang telah dikemukakan oleh para ahli maupun menurut undang-undang, penulis dapat menyimpulkan bahwa perbankan adalah suatu badan usaha dengan menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan kembali dengan bentuk-bentuk produk perbankan kepada masyarakat. Berdasarkan sistem terpadu modern terencana, disimpulkan bahwa dunia perbankan di Indonesia ini masih berdiri kokoh dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena masyarakat itu sendiri butuh dana untuk mencokong kehidupannya sehingga mendapatkan kehidupan ekonomi yang lebih layak. Sekian penjelasan dari saya, bila ada kurangnya mohon maaf dan semoga bahasa saya dapat dipahami secara mudah oleh pendengar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.